Kak Kar, Ya, selamat malam. Malam. Siapa itu? Ya, selamat malam. Henry buka. Ini Henry, Hisnin udah buka. Ya, sekarang Isnin ya. Oh, Hisnin udah masuk, Mir. Oh, Mirda. Belum, Istin. Ini Ini. mau masuk Hisnin. Nah, itu dia, Istin. Nah, udah. Ya, dia. Udah. Aku Selamat malam, Sixers dimanapun berada. Salam sehat, salam bahagia selalu. Kali ini adalah edisi perdana IG Live dari IG Reoni. Satu-satunya kanal untuk bisa Anda ikuti update berita-berita mengenai Reoni. Di edisi pertama ini kami akan memulai dengan IG Live bersama Ibu Ketua dan Dr. Hisnin. Ibu Ketua, persilakan. Dr. Hisnin juga memulai untuk persilakan. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sixer. Senang sekali malam hari ini kita kedatangan tamu dan ini adalah perdana tayang di IG Live untuk Reunion 88 dengan topik sehat di usia 50 tahun. Ya, kita semua sekarang udah memasuki around 50. Ya, nah di sini sudah ada pakar yang akan membahas bagaimana kita ini akan tetap bisa serasa putih abu-abu. Nanti akan disampaikan oleh seorang pakar, rekan kita juga, Sixer 88. Kita panggil saat ini sudah bergabung dengan kita, Dr. Hisnin Darsa. Ya, monggo. Dokter, silakan. Apa yang akan dibahas dalam menjalani hidup di usia 50 tahun ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf ini. Sebentar ini. Waduh, bentar. Ini dari dulu. Karena saya barengan dengan beberapa Zoom. Sebentar. Duh, suaranya. Kacau. Kayaknya lagi laris ini, dokter. Ini mengawali ke apa namanya usia 50 tahun itu ternyata dengan keribetan ya. Dengan asli ribet ini. Ntar dulu saya kalau nggak bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Host yang paling keren, ganteng dan tetap bercita rasa ABG, Om Heri Budiarto, dan tentunya yang sudah dengan penampilan yang tetap aduhai, wajah yang cerah ceria, dan saya nggak yakin sih usianya 50 paling ya 25 balik gitu ya, bukan 52 tapi 25 ya. Ibu Ketua, Ibu kalau dipanggil panjang banget ini Dokter, Haja, Kristiana, Mirja, SE, MM dan banyak lagi di belakangnya. Tapi yang jelas dalam hal ini pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam sebuah kegiatan bersama yang tujuannya tentu luar biasa sekali, yaitu membangun, menjaga persaudaraan, persahabatan, dan silaturahim. Dan kita tahu bahwa komponen utama yang membuat kita menjadi sehat, kalau kita bicara mengenai kesehatan, ya sel-sel itu akan sehat kalau semua yang berada di kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah dari sel itu semuanya sehat. Jadi kesimpulannya, kesehatan dari tubuh itu tidak akan bisa muncul kalau kita tidak bersama-sama. Dan malam hari ini dengan diinisiasi luar biasa oleh
teman-teman Sixers, kita akan bicara mengenai bagaimana sih membangun sebuah kesehatan di usia yang semakin muda dengan berbagai macam trik saat kita menghadapi sebuah kondisi-kondisi tertentu. Kita ini kan semua ini ceritanya begini, ini sebetulnya dadakan ini, Bro Henry, Bu Ketua, terus satu orang yang bersembunyi lagi, Titik, ada Titik pasti bersembunyi ini memiliki sebuah keinginan untuk kita membangun kebersamaan selama 35 tahun. Dan rata-rata kita memang tidak mungkin kita pungkiri lah. Kita semua rata-rata usianya itu sudah 50 tahun ke atas. Kalaupun tetap ada yang 50 tahun ke bawah, mungkin itu ya anak kita, cucu kita, itu yang di bawah-bawah. Tapi kalau kita tidak bisa menghindari terkait dengan masalah usia. Tapi usia hanyalah age, just a number. Tapi benar ini, benar. Usia itu sebetulnya hanya sebuah angka, deretan angka numerik matematik. Yang di dalam sel itu sebetulnya ada proses yang namanya regenerasi. Ya, kita bicara mengenai sel dulu. Kita bicara mengenai regenerasi. Dalam sel, proses regenerasi itu suka, tidak suka, mau, tidak mau, itu pasti akan terjadi. Kematian dan kelahiran atau kehidupan kembali dari sel, kematian dari sel itu disebut apoptosis. Dan kelahiran dipicu dengan perbaikan daripada sel, itu dikenal dengan nama regenerasi. Itu sudah sunatullah, itu sudah pasti akan terjadi. Hanya yang kita inginkan antara jumlah kelahiran ini, karena sel itu nggak kenal KB ya, antara jumlah sel yang mati dengan jumlah sel yang hidup dan bermanfaat. Jadi istilahnya ada sel yang hidup tapi nggak bermanfaat loh, ya. Ada sel yang hidup tapi justru merusak, ya. Ada sel yang hidup tapi justru merusak. Seperti kita juga, ada orang kita hidup tapi bukan memberi keberkahan, bukan memberi kebaikan, tapi justru merusak. Nah, yang kita pilih adalah sel yang hidup tapi membawa manfaat. Bagaimana sih caranya? Nah, ini sebetulnya ilmiah banget, dan ilmiah yang sebetulnya sesuatu ilmu yang gampang, semua orang bisa tahu. Bisa nggak kita? Pertama, orang hidup ada nggak yang nggak punya masalah, Bu Direktur, Bu Komisaris? Mungkin nggak? Nggak mungkin ya? Ada, nggak ada dok. Ada juga cuman pegadaian dok, mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Dan yang kedua adalah orang yang sudah nggak hidup. Itu pun biar kata sudah nggak hidup, pasti bikin masalah juga. Banyak yang begitu. Ahli warisnya, keluarganya. Artinya, masalah itu kita bisa artikan sebagai faktor resiko terjadinya stres. Kita mulai dulu dengan kalimat itu, stres. Nah, dengan adanya stres, maka tubuh akan respon. Dia akan mengeluarkan yang namanya hormon kortisol. Nah, kenapa sih kok hormon kortisol bisa dikeluarkan? Kalau orang stres di mana-mana, ngaku aja deh, pasti kepikiran. Dan semua yang berkaitan dengan pikiran pasti butuh tenaga, pasti butuh energi. Dan energi itu didapat dari dua. Satu, oksigen. Dua, glukosa. Pelajaran anak SD kan itu. Iya. O2
plus glukosa ditambah dengan proses fotosintesis, maka dia akan menjadi CO2 plus H2O yang dikeluarkan dalam bentuk keringat, kemudian energi yang dipakai untuk mikir tadi itu loh. Iya. Dan kalau Anda disimpan di tempatnya Bu Mirda, di Bank Jatim, kalau di tubuh kita disimpan yang kemarin dibahas oleh Bro Hendri di dalam mitokondria dalam bentuk ATP. Itu adalah sirkulasi kehidupan yang alamiah. Artinya apa? Kita butuh glukosa. Nah, ketika kita mikir besar, maka kita butuh banyak oksigen dan akhirnya banyak makan akhirnya. Jarang ada orang yang kepikiran itu jadi kurus. Ada sih, kalau patah hati jadi kurus. Tapi kebanyakan pelariannya itu Makan. Makan. Bener, coba aja. Kalau kita ngerjakan tugas. Ya, kalau Bro Hendri mungkin bisa menjaga staminanya. Kalau gua sama dia, stres di samping. Ini ngomong, ini camilan nih udah mulai dari... ada tunggu. Gimana mau? Dok, ada pertanyaan itu, Dok. Pertanyaan itu bagaimana makanan apa yang harus dihindari pada usia tua? Nah, itu dijawab juga. Ya, banyak. Nah, kita harus tahu hadir masalahnya di dulu. kanal ini barusan. Ya. Kita harus tahu dulu penyebabnya itu karena kebutuhan energi. Jadi bukan makanannya. Jadi kemampuan kita mengelola daripada stres itu sendiri. Kita harus bisa menekan hormon kortisol itu supaya tidak muncul. Atau jumlahnya terbatasi sehingga glukosanya juga berkurang. Nah, kalau misalnya kita mampu mengelola stres kita dengan baik, maka hormon kortisol itu otomatis akan turun. Akibatnya, nafsu makan kita pun juga akan berkurang. Itu otomatis. Jadi nggak perlu pakai obatan ini itu nggak perlu. Jadi artinya apa? Tubuh sudah memberikan sign. Sebetulnya stres, kecapean, lelah, pikiran itu sebetulnya adalah sign dari tubuh kita bahwa dia membutuhkan solusi terhadap permasalahan itu. Solusi ada dua. Yang satu, kita mengikuti keinginan stresnya itu dengan makan, dengan nyemil, dengan ini apa semuanya. Tapi ada juga dengan dia mengontrol dirinya. Nah, bagaimana cara mengontrol dirinya? Nanti ada tips-tipsnya. Saya kembalikan dulu deh ke moderator. Nanti kalau di ini panjang nih cerita kita. Ayo, ada pertanyaan apa dulu nih? Ya. Dok, ini tadi banyak pertanyaan ya terkait macam-macam deh bagaimana supaya awet muda. Banyak banget ini. Ini kayaknya followernya dokter nih. Jadi tanya bagaimana supaya awet muda. Itu rata-rata saya melihat gitu. Terus bagaimana mengatasi stres. Ada tadi lewat gitu ya pertanyaan. Terus ini yang terakhir masih terpampang di depan saya. Ini ada pertanyaan yang begini, Dok. Bagaimana menjaga supaya yang kita makan itu, kalau anak-anak kita pesen itu kan pesanan makanannya itu sama. Yang dimakan oleh mereka dan yang dimakan oleh orang tuanya. Nah, padahal itu kan kita udah memasuki usia lansia nih ya. Jadi ini sudah terkontrol. Bagaimana cara ngatasinya ini kan kadang-kadang keinginan untuk makan itu kan lebih besar daripada keinginan untuk menghindari gitu ya, apalagi gorengan gitu ya Dok ya, gitu kan, itu hal-hal yang mempengaruhi kesehatan kita di usia yang udah memasuki angka 50 ini ya, kita bilang golden age ya, kita ini golden age lagi. Dan ini tadi pertanyaannya rata-rata gimana awet muda, apa yang harus dimakan, apa saja suplemen gitu ya. Tadi macam-macam banyak itu. Intinya dari semua yang mengikuti IG kita pada malam hari ini, mereka itu bertanya satu hal. Bagaimana awet muda dan sehat? Oke. Jawabannya sebetulnya sangat sederhana. Sebetulnya sangat simpel, sederhana. Pertahankan rasa syukur kita. Kalimat
ini sederhana, simple. Tapi coba dipahami betul, pertahankan dan munculkan rasa syukur dalam diri kita. Mengapa? Satu, tidak ada obat apapun di dunia ini yang bisa menyembuhkan penyakit apapun di dunia ini. Karena pada dasarnya obat adalah racun. Jadi saya dalam melakukan terapi, obat hanya sebagai adjunvan. Tapi selalu saya tanyakan kepada pasien saya, kamu mau sembuh dengan memahami bahasa tubuhmu sendiri, bahasa kalbu dan bahasa cintamu? Kalau kamu belum paham mengenai bahasa tubuh dan bahasa cintamu, kamu mau minum obat apapun percuma. Karena itu hanya memberikan kesembuhan sesaat. Padahal yang kita inginkan adalah kesehatan selamanya. Dan kesehatan selamanya itu hanya ada dari dalam diri kita sendiri. Dari mana konsepnya? Adalah rasa syukur. Rasa syukur terhadap apa yang kita miliki. Duh, saya ini kok sakit seperti ini, gak sembuh-sembuh. Terus, atau bagaimana ya? Nah, ketika kita merasa bahwa kita punya rasa sakit yang tidak sembuh-sembuh, itu sudah pasti menimbulkan rasa stres. Sudah pasti otomatis hormon kortisol meningkat. Sudah pasti gula darah meningkat. Sudah pasti oksigen yang ada di dalam vaskuler, di pembuluh darah pasti akan menurun. Sudah pasti terjadi penyempitan pembuluh darah. Sudah pasti aliran darah yang masuk ke dalam jaringan berkurang. Sudah pasti dengan aliran darah masuk ke dalam jaringan berkurang, maka sel-sel akan kekurangan oksigen. Dan ketika sel-sel mengalami kekurangan oksigen, terjadi yang namanya kematian daripada sel. Dan kematian daripada sel itu yang menimbulkan ketuaan atau apoptosis atau kematian daripada jaringan. Dan itu akhirnya membuat regenerasi daripada sel rusak. Simpel gitu loh. Alirannya kan sangat simpel sekali. Jadi bagaimana caranya kita mengendalikan stres dengan rasa syukur. Jadi untuk kita nggak perlu suplemen, perlu nggak obat, perlu. Saya tidak menafikan obat-obatan, enggak, tetapi terkendali. Jumlahnya yang sesuai dengan resep dokter. Tapi yang paling penting rasa syukur, dan itu bisa ditunjukkan dengan rasa ya bahagia, seperti kita pada malam hari ini. Kita bisa tersenyum, kita bisa saling sharing, dan kita membuat silaturahmi seperti ini. Ingat ya, itu bisa bertumbuh dengan baik sebuah komunikasi sistem yang baik. Kalau tidak, akan terjadi yang tidak bermanfaat dan berbahaya. Namanya dikenal dengan nama free radical atau radikal bebas. Yaitu oksigen yang tidak punya pasangan, karena dia tidak mau silaturahmi, dia mencari pasangan sendiri mau-maunya. Akhirnya apa? Pasangannya orang diambil, pasangan tetangganya diambil, akhirnya pasangan tetangganya dongkol, akhirnya ngambil lagi pasangan yang lain. Akhirnya apa? Rusaklah sistem daripada jaringan itu. Itu konsep sederhananya dari nama free radical itu. Oleh karena itu, terus apa yang harus dibangun? Sel itu harus membangun sistem. Sistem yang akan berbicara, oh saya itu pasangannya satu inti atom itu hanya bisa memegang 2 elektron. Jadi maksimal 2 bolehlah, Bro Henry ya, karena satu inti atom kan pegangannya 2 elektron kan gitu ya ceritanya ya. Lebih dari itu jangan, karena terlalu berat. Tapi ketika kita memang perlu penanganan penyakit, ada namanya terapi oksigen hiperbarik. Nanti kita cerita tentang hal itu yang di episode yang lain. Tapi konsep awalnya adalah kemampuan kita bersyukur dan mempertahankan oksigenasi jaringan dengan baik. Tuh. Oksigenasi jaringan dengan baik. Gimana ya caranya memberikan oksigenasi jaringan dengan baik? Ya cari oksigen. Terus cari oksigennya apa? Rokok gitu ya, bukan oksigenasi kalau itu. Asapisasi kalau itu. Saya tidak melarang rokok loh. Saya tidak melarang orang merokok. Ya, begini. Karena ada orang yang pasien saya dulu COVID itu
sudah kondisinya membaik, tiba-tiba di hari ketiga saturasinya 60, Pak. Kondisinya sudah baik. Saturasinya tiba-tiba dari 98 mendarat 60. Saya kebingungan. Saya dekati terus saya tanya, kenapa? Saya cuma minta tolong aja dokter, kalau boleh satu batang aja. Satu batang apa? Nggak tahan ini. Bayangin, udah sakaratul maut, minta ngerokok satu batang. Dan gilanya dokternya ngasih sih lagi. Udah, yai, ngerokok. Ngerokok betul dia. Setelah rokok 60% saturasi itu naik jadi 98. Dan alhamdulillah orangnya sembuh. Kalau mau testimoni bisa. Jadi artinya apa dalam hal ini? Konsep-konsep kesehatan setiap personal itu berbeda. Ada orang yang senangnya manjat tebing. Seperti Bro Henry. Kalau gua manjatin istri, gua suka. Minta maaf, itu bukan kemampuan saya. Stres gue, baru naik ketinggian aja, ngelihat ke bawah, mau terjun payung waktu itu, udah mendingan nangisnya udah setengah mati. Di atas itu udah melorot-melorot. Tapi ada orang yang kalau dia nggak terjun, dunia itu rasanya mau mati. Saya nulis, orang lain susah nulis. Kalau saya nggak nulis, bisa mati mungkin. Apalagi nulis kwitansi. Paling seneng saya. Kwitansinya nolnya banyak lagi. Paling seneng saya. Nolnya 9 gitu. Seneng banget. 10, 12 gitu nolnya. Jadi, lakukan apa yang membahagiakan diri kamu, tapi tidak merugikan orang lain. Jangan melakukan sesuatu hal yang menyenangkan diri kamu, tapi harus mengorbankan orang lain. Jangan. Bisa dibikin orang sekampung, tapi lakukan sesuatu hal yang happiness. Jadi saya punya konsep namanya safe, aman, clear, artinya bersih, clean, clear artinya beres semua, clean itu bersih, nggak ada masalah, dan yang terakhir adalah happiness. Nah, kalau kita aman, kita bersih, kita beres, maka semuanya pasti akan happiness. Dan itu pun yang terjadi pada sel tubuh. Sel tubuh itu melakukan sebuah proses mempertahankan diri supaya dia selamat, safe. Caranya berapa? Bagaimana? Dia clean, membersihkan. Membersihkan dulu. Membereskan jaringan-jaringan yang rusak-rusak diganti. Makanya itu proses. Setelah itu dia clearkan. Jadi setelah beres semua, mana yang perfusi itu jaringan-jaringan yang kira-kira kurang baik alirannya, itu betul-betul di-clearkan sehingga bisa yakin itu teralirkan dengan baik, dan dengan itu maka dia akan mendapatkan happiness. Jadi konsep supaya kita itu tetap awet muda atau adalah kita selalu bersyukur. Itu nanti akan dijawab loh oleh sel-sel tubuh kita dengan mengeluarkan hormon yang namanya 3 serangkai. Endorfin, serotonin, dan dopamin. Endorfin adalah suasana hati, dopamin adalah untuk ketenangan, kemudian serotonin ada macam-macamnya. Tapi 3 serangkai hormon ini akan keluar. Kita pacu keluarnya. Serotonin, dopamin, dan endorfin. Endorfin itu biasanya kalau berhubungan intim itu yang keluar itu endorfin. Banyak kita. Dan itu mesti harus dikeluarkan. Kalau enggak, berat. Pasti kita stres. Tingkat stres kita tinggi. Dan mengeluarkan endorfin tidak semuanya melalui hubungan intim. Banyak cara, banyak model, banyak metode. Nanti kita bahas lagi lah di luar sendiri. Saya kira itu deh, kepanjangan. Oke dok. Okay. Bro Henry mungkin ada statement yang mau disampaikan?
enggak sih, jadi ini kan tadi dokter menjelaskan tentang bagaimana mengontrol hidup, kualitasnya bagaimana, kualitas hidup dengan mengontrol hidup tadi kan, dengan emosi segala macam. Mungkin bisa tambahan dok, kira-kira buat teman-teman yang kebetulan yang jarang berolahraga, nah bagaimana membuat olahraga ini menjadi bagian yang pelan-pelan mereka lakukan seperti itu. Karena umur 50 tahun biasanya malas banget olahraga dok, karena kan udah terlanjur lemah gitu loh. Jadi mau gini, mau lari, mau jalan segala macam, jadi makin lama makin nggak ada kemauan dan makin lama makin lemah begitu. Nah ini bagaimana untuk meningkatkan itu semua dan apa dampaknya jika tidak berolahraga? Karena saya olahragawan. Lu nyindir gua tuh namanya. Lu nyindir gua. Gua aja masih kalah sama Mirda urusan apa? Urusan Olahraga. urusan olahraga. Mirda masih pede, sepedaan. Gua kalau bukan karena perintah dinas nggak mau sepedaan. Sepeda oke, golf oke. Apalagi ya? Long march oke. Nembak terus bolak-balik ditolak oke. Ya. Jadi olahraga itu memang merupakan bagian yang penting ya dalam tubuh dalam kita dan saya sendiri mengalami kok. Saya baru berolahraga itu karena lingkungan, faktor lingkungan. Ini bicara pribadi saya aja deh, kalau usah orang lain lah. Saya ini termasuk orang yang paling malas olahraga. Kalau misalnya boleh, saya lebih baik bayar deh, mewakilin ke orang lah untuk olahraga daripada gua. Satu olahraga yang saya suka. Tapi lu juga suka, Budir juga suka. Olahraga kuliner, itu yang paling saya suka. Selain itu gak ada yang lain. Nah, terus bagaimana sih? Jadi ini sebetulnya mengingatkan kepada diri saya sendiri. Dulu ketika saya kena COVID, satu yang membuat saya bisa selamat adalah mengatur keseimbangan antara istirahat bed rest selama 8 jam sehari dan olahraga. Jadi ketika COVID itu saya setiap jam 7 sampai jam 9 itu mesti lari atau paling tidak jalan. Itu selama sekitar 1,5 sampai 2 jam. Itu rutin. Cuma masalahnya pada waktu itu kan COVID ya. Dan saya nggak mau mati gitu loh. Jadi motivasinya karena saya masih merasa banyak dosa, tidak mau mati, nggak mau mati cepat. Jadi suka tidak suka, saya harus berolahraga. Nah, sekarang saya juga mengingatkan kepada diri saya sendiri untuk menumbuhkan bahwa kita perlu meluangkan waktu. Ini penting nih, benar nih. Ini benar. Ini saya ingatkan diri saya sendiri juga. Bahwa kita harus meluangkan waktu selama 30 menit untuk mengatur oksigenasi kita di dalam jaringan melalui olahraga. Olahraga itu adalah sebuah konsep agar oksigenasi jaringan itu terdistribusi dengan teratur. Sehingga perfusi daripada jaringan atau kelancaran dari pembuluh darah itu juga berjalan dengan baik. Nah, suka tidak suka, kita harus membangun komunitas. Saya itu olahraga, sepedaan itu karena komunitas, Om. Karena malu hati. Iya, karena bos saya kan cuma punya bos paling cuma satu, toh. Setelah itu di bawahnya kan cuma saya. Atau kalau enggak saya yang jadi bosnya. Iya, kan nggak enak gitu, anggota udah siap gitu dengan sepedanya baru kita nggak ikutan gitu. Ya akhirnya gue ikutan gitu olahraga gitu. Meskipun sepeda yang gue pakai dinamo, ada orang pakai mancal. Sama juga olahraga tuh dok.
Itu cuma meramaikan aja. Dok, bentar dok. Ini ada pertanyaan yang cukup unik nih. Nah, yang sebentar, ditujukan ke Bu dokter. Firda. Ini pertanyaan Menanggapi, ini, dia menanggapi pertanyaan tuh. ini berhadiah ya. Artinya ada giveaway. Pertanyaannya ada 3, giveaway-nya juga 3 malam ini. Nah, ini pertanyaannya, monggo. Pertanyaan dari Ibu Mirda atau dari dokter ini Isnin. dari yang Pertanyaan pokoknya 3. Jawaban yang paling Iya. keren atau yang paling interaktif akan dapat giveaway. Giveaway 1 adalah kartu flash ya dari Bank Jatim senilai 100.000. Kemudian yang kedua ada dari Adlink yaitu 1 set eksklusif sarung bantal yang eksklusif dan mewah. Yang ketiga ada sepatu dari apa tadi ya? Indonesia apa itu tadi? Sehat gitu ya segala macam. Salam sehat Indonesiaku. Iya. Oke, siap. Bro Henry. Monggo dimulai dari Ibu Mirda atau Dr. Isnin untuk pertanyaannya. Ini saya membacakan pertanyaan dari yang join IG live kita malam hari ini. Tadi udah saya rangkum ya. Rata-rata mereka kan tadi udah jawab sama Dr. Isnin terkait bagaimana awet muda, apa perlu suplemen atau apa yang harus dilakukan, makanannya apa gitu ya. Tapi ini saya membaca ada pertanyaan dari rekan kita. Ini kodenya RN Wijaya. Dia bertanya begini, Dok, kemarin ada berita, ada nenek yang makanannya sayur dan tempe. Dan ternyata dia bisa panjang usia sampai 130 tahun. Apakah banyak makan sayur bisa terbukti dan bisa bikin sehat, Dok? Itu pertanyaannya, Dok. Jadi ini saya tadi pilih kok ini unik ya. Kalau kita sih orang awam, bukan dokter, ya dari dulu kan makannya 4 sehat 5 sempurna. Salah satunya ada sayur, Dok. Tapi ini ada sayur, dia tanya, apakah memang terbukti, Dok, karena makan sayur dan tempe itu menyebabkan bisa nenek-nenek itu sampai usia 130 tahun gitu. Itu, Dok, pertanyaannya, Dok. Jawaban saya sederhana. Apapun makanannya, 130 tahun. Apapun makanannya, makanlah. Yang menjadi masalah dari makanan kita karena kita berlebihan. Yang cuma 1 sendok, 2 sendok, kita makannya 1 bakul. Ikan juga seperti itu. Bahkan kadang-kadang bukan hanya itu, bukan hanya nasi atau apa namanya, ikan, bukan, sayur bukan. Kadang-kadang tanah, rumah, mobil, deposito, apa dimakan semua itu, aspal, ya, semen, apa semua dimakanin. Nah, hal-hal yang berlebihan apapun itu bentuknya, itu pasti akan menimbulkan masalah dalam tubuh kita. Karena tubuh kita itu pada hakikatnya itu punya sign control. Sign controlnya apa? Contohnya misalnya, ketika kita makanan sudah mulai berlebih, kepala kita itu pasti pusing. Tensi kita mulai meningkat. Badan kita atau buang air kita agak sulit. Atau malah buang air kita diare. Itu jadi kalau misalnya ada itu, saya mengatakan, maaf, itu adalah mitos, bukan fakta. Kalau kita bicara, oh ya, apakah dengan makan tempe, sayur, kita bikin ini. Ada juga kok orang yang makan biasa saja, tapi dia juga bisa bertahan sampai 100 tahun di Jepang. Itu kehidupan mereka itu bisa bertahan sampai 100 tahun. Dan gak ada tempe di Jepang. Benar. Jadi gimana tempe di Jepang? Iya kan? Tapi karena kehidupan mereka itu biasa mandiri. Mereka kehidupannya itu biasa dengan alam itu akrab dengan alam. Ya, makan sayur-sayuran atau apa yang tidak junk food. Ya, tidak minim dari zat pengawet. Jadi mereka banyak, makanya betul kita itu hidroponik ya sekarang ya.
menanam sendiri supaya kita tidak tercemari oleh makanan-makanan yang dari Pestisida, luar ya, mengandung yang pestisida. mengandung pestisida dan lain-lain. Jadi kalau misalnya itu sebetulnya mitos ya, karena di negara-negara lain pun juga banyak juga orang yang panjang usia. Bisa dicek usia yang panjang itu adalah di Swedia, kemudian di Skandinavia. Umumnya itu Kenapa daerah yang jauh-jauh, Dok? dingin. Dok, kenapa jauh-jauh di Sumenep kan juga ada, Dok? Iya, ini kita bicara. Saya biar kelihatan kayak ini loh, kayak orang yang apa namanya wawasannya tuh kayak internasional gitu ya. Kayaknya orang yang go internasional banget gitu ya. Padahal di Bromo pun juga orang umur 100 lebih juga banyak itu di situ itu di Bromo itu ya. Jadi memang dengan kondisi apa namanya suhu ya, dengan adanya kondisi suhu, kemudian suasana, environment yang lebih tenang. Ya tadi kata-kata saya minimalisasi stres. Ya di sana itu loh, mereka itu loh bisa punya sepeda pancal aja udah senang, punya sepeda motor aja. Di Gili Iyang itu Sumenep itu, mobil itu kayaknya dulu waktu saya ke sana tuh cuma 1 biji, itu pun bak terbuka lagi. Saya dibawa di Gili Iyang zaman-zaman sekitar 7 tahun yang lalu itu pakai bak terbuka, nggak tahu. Sekarang pun mungkin cuma 1 sepeda motor atau 2 sepeda motor aja, tapi oksigenasinya di sana bagus. Dan kita sendiri nggak ngerasa bahwa oksigenasinya di situ bagus, enggak, coba rasain, biasa-biasa aja. Tetapi yang menjadi luar biasa itu adalah efeknya setelah kita menghitung secara hitungan. Nah, jadi yang saya ingin sampaikan di sini bahwa makanan selama itu tidak berlebihan dan kita bisa mengatur dengan baik, jangan deh. Ada orang yang kalau saya bukan termasuk yang ini karnivor ya, saya bukan karnivor. Jadi pemakan daging tok, sehingga tidak mau makan nasi, enggak. Saya makan nasi, tapi kita batasi. Kemudian kita memakan sayur, ya secukupnya. Gerakan makan ikan, itu juga sudah pernah ada video atau TikTok yang saya buat. Kenapa kok kita harus menggerakkan makan ikan? Di situ sudah ada hitungannya. Sekian kalorinya, dan itu sudah pernah saya memberikan penjelasan di situ. Tapi intinya, apapun itu makanannya, silakan, tapi jangan berlebihan. Kalaupun merasa bahwa makanan itu berlebihan dan ingin sehat, caranya gampang. Jangan cek lab, udah gitu aja. Pasti normal semua. Baik, Dok. Terima kasih buat RN Wijaya. Itu tadi jawaban dari Dr. Hisnin terkait dengan pertanyaan apakah sayur mayur dan tempe bisa memperpanjang usia. Berikutnya, Dok, ini juga menarik buat saya. Pertanyaan dari Ambaramut. Ambaramul atau Ambaramut itu bertanya, bagaimana menurut Anda mitos atau fakta tentang child free yang buat kita awet muda? Apa? Child free. Nggak punya anak kayaknya. Child free. Oh gitu. Itu yang satu itu baru, artinya tidak perlu mempunyai anak begitu. Iya, memiliki. Tapi tidak perlu mempunyai anak atau keturunan. Jadi gaya hidup baru ini lagi tren banget. Lagi tren ya? Lagi tren ya, Bro Henry? Ya, ini Dok, ini pertanyaan dari Ambara, Dok. Pertanyaannya seperti itu, apakah hal itu bisa membuat kita awet muda? Gimana menurut dokter? Cuma sia-sia. Ya, jadi kalau misalnya saya ini pernah mengikuti pelatihan mengenai stem cell dan jaringan. Bukan sekarang, tapi saya belajar tentang dasar itu dari tahun 2006. 2006 di Singapore General Hospital. Jadi di situ dikatakan bahwa anak itu merupakan sesuatu yang harus, ya memang harus ya. Jadi harus ini begini, ya kecuali kalau memang takdirnya tidak diberi anak. Tetapi kalau memang dia masih memungkinkan, milikilah, karena anak
merupakan bagian dari sel tubuh kita yang harus kita ini kan apa harus kita keluarkan ya. Ya memang harus kita jadikan sesuatu gitu loh. Karena itu adalah seperti gini. Tubuh kita ini kan selnya itu kan ada yang hidup, ada yang mati, nanti ada yang hidup lagi, ada yang mati lagi. Itu kan sunatullahnya memang seperti itu. Kalau sampai seperti soalnya hidup terus, apa yang terjadi? Kalau soalnya hidup terus, nggak ada yang mati-mati. Bagus apa enggak? Enggak akan. Jadi apa? Cancer. CA. Itu karena terjadinya jaringan sel apa yang abnormal, pertumbuhan jaringan sel yang abnormal. Itulah adalah cikal bakal daripada CA. Nah, kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya kematian sel terlalu banyak, pasti kita udah tahu menimbulkan ketuaan, kondisi tubuh menjadi lebih menurun, ya, dan banyak faktor-faktor lagi yang kira-kira membuat kita menjadi lebih baik. Jadi sel itu kalau banyak menjadi CA, kalau kecil mempermudah terjadinya penuaan atau ya akhirnya kematian kepada jaringan. Nah, oleh karena itu, maka keberadaan dari anak itu adalah pengeluaran dari hormon. Hormon itu harus dikeluarkan. Jadi kalau ada pola yang tidak lagi gaya hidup, jangan dulu lah, saya tidak punya anak. Di Singapura itu punya anak, itu di Jepang itu punya anak. Saya melakukannya, saya di Yokohama pada waktu itu. Dibayar memang, karena mereka itu sudah terbiasa ingin tidak punya anak. Jadi tidak mau ada beban. Sampai pemerintahnya menginduce bahwa yang punya anak itu akan dibayar sekian. Itu di Singapura itu, seperti itu. Kalau di Jepang, tidak ada diinduce yang seperti itu, tapi mereka rata-rata juga memang males punya anak, karena menjadi beban dan ini. Padahal, sosialisasi yang dilakukan, publikasi, diketik aja deh. Gampang kok. Jurnal-jurnalnya ada mengenai potensi bahayanya apabila tubuh tidak memiliki yang. Jadi gini, kalau memang dia sudah berusaha untuk, jadi anak itu kan berasal dari hubungan intim gitu loh. Kalau misalnya dia tidak berhubungan intim, nah pada saat hubungan intim itu kan keluar hormon-hormon, serotonin, dopamin, endorfin, semuanya kan keluar. Dan itu hormon-hormon positif. Nah ketika dia memutuskan untuk tidak punya anak, berarti dia juga mencegah kenikmatan maksimal dari apa yang dilakukan itu. Dan kalau itu dilakukan, maka akan terjadi problem. Ya. Jadi saya termasuk pendukung no child free. Jadi kalau memang, tapi ya lihat-lihat juga misalnya belum punya kemampuan, bolehlah menahan waktu. Tapi jangan terus-terusan, nanti yakinlah tiap anak tuh ada rezekinya sendiri-sendiri dari Allah. Ya. Iya. Oke. Iya. Terima kasih ya dok. Ini memang pertanyaannya banyak ya, rekan-rekan yang join di acara IG Live malam ini dari Reunion 35. Saya mohon maaf tidak bisa menyampaikan seluruh pertanyaan ini kepada Dr. Risnin yang lagi live pada malam hari ini. Mungkin nanti lain waktu akan saya pilih lagi beberapa pertanyaan yang memang relevan dengan diskusi kita malam hari ini ya. Jadi dari yang dijelaskan oleh Dr. Risnin tadi, saya bisa menarik kesimpulan sebelum nanti Bro Henry menyampaikan beberapa hal, bahwa tua itu pasti ya, kita semua pasti akan mengalami tua itu, tapi sehat itu harus ya. Buat saya, kita tidak bisa menghindari umur ya, karena umur terus berjalan, tetapi sehat itu harus.
must be and should be, ya dok ya. Nah, dari kesimpulan juga tadi saya dapat apa yang disampaikan oleh Dr. Risnin, bahwa beliau mempunyai prinsip 3 hal, clear, clean, and happy. Ya, buat saya, buat Dr. Risnin, happy itu number one. Ya, jadi pertanyaan dari rekan-rekan semua yang ada di sini tadi, entah ini Sixers ataupun ini followernya Dr. Risnin atau followernya teman-teman Sixers semuanya, pertanyaannya semuanya sudah saya rangkum. Tadi saya tanyakan ke Dr. Risnin, bagaimana supaya kita tetap sehat, tetap serasa putih abu-abu walau usia kita 53 ya, around 50, tapi kita tetap sehat. Syaratnya satu, bahwa happy dan selalu berpikir positive thinking. Benar nggak dok? Ya, jadi positive thinking banyak itu bersyukur. iya, banyak bersyukur. Positive thinking itu sesuatu yang harus kita lakukan dan rasa syukur ya. Jangan kita tidak pernah bersyukur. Apapun yang kita miliki, itulah yang harus kita syukuri. Karena kita tidak bisa melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. Ya dok ya, tadi dokter berkata gitu kan, kalau nggak salah ada beberapa hal yang saya simpulkan. Karena membanding-bandingkan. Oke, nggak bisa membanding-bandingkan kan dok, kata Farel aja yang kecil-kecil nyanyi, cok dibanding-banding ke kan gitu ya. Jadi dokter nggak bisa membandingkan dengan saya nggak bisa membandingkan dengan Bro Henry dan semua rekan-rekan yang ada di sini. Kita ini satu alumni, satu tujuan, yaitu pingin sehat, pingin happy. Tentunya harus kita lakukan silaturahim. Nah, itu tadi Dr. Ziz bilang bahwa silaturahim ini juga hal yang utama. Maka jangan lupa bagi Sixer yang join pada malam hari ini, ayo kita ketemu, ayo kita bersenda gurau serasa putih abu-abu di tanggal 22 Juli 2023, tempat menyusul, tapi saya kasih bocoran nih, nanti dokter Bro Henry yang akan kasih bocoran. Intinya dari percakapan atau diskusi atau sharing momen yang diberikan oleh Dr. Hisnin malam hari ini, hidup di usia 50 tahun ini, apa saja yang harus dilakukan? Clean, clear, happy. Dan yang jangan lupa bersyukur, dan satu lagi menikmati semua yang kita alami, semuanya yang dialami oleh rekan-rekan, karena tua itu pasti, sehat itu harus. Oke, silakan Bro Henry akan menyampaikan apakah lagi terkait apa yang disampaikan malam hari ini. Tapi 2 pertanyaan tadi itu yang saya pilih, Bro Henry, itu yang akan dapat hadiah. Kalau satu lagi nanti mungkin bisa dicari lagi, tapi tadi saya baca rata-rata intinya satu dok, bagaimana sehat, bagaimana awet muda, perlu suplemen atau enggak, makanannya apa gitu ya, itu hal-hal yang umum. Makanya saya tadi pilih yang terkait dengan child free, dan satu tadi makan tempe dan sayur ya. Mungkin satu bisa dipilih oleh Bu Henry dari pertanyaan ini, atau rekan kita Mbak Titi yang akan memilih pertanyaan yang memang unik ya untuk malam hari ini. Sekali lagi terima kasih. Monggo Bro Henry, saya kembalikan ke Anda. Terima kasih. Acara malam ini IG Live pertama kali, perdana, ini luar biasa. Saya lihat dari tadi itu adalah penontonnya berkisar 40, 50, 40, 50. Ya, itu udah luar biasa responnya dari teman-teman, dan berikutnya pertanyaan yang begitu bertubi-tubi sampai akhirnya Ibu Mirda memilih pertanyaan yang terbaik. Nah, ini keren banget. Pertanyaan terbaik nantinya akan kami hubungi siapa yang bertanya, dan kemudian langsung akan dihubungi oleh admin untuk hadiahnya dikirim ke rumah masing-masing. Dan berikutnya adalah karena ini adalah acara IG Live ini pertama kali dan perdana, ya mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami, dari bertiga ini, dan kemudian panitia juga mohon maaf kalau misalnya kita kurang siap dan segala macamnya. Ya mungkin untuk berikutnya akan kita siapkan kembali dengan tema-tema yang lebih menarik, tema-tema yang lebih keren, up to date, dan selalu akan fresh dengan Ibu Mirda juga. Begitu juga teman-teman yang lagi nonton, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa di
IG Live mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makasih, Dokter sukses Isnin. ya. Terima kasih Yo, semuanya. baik, Salam terima sehat kasih. semua. Salam sukses Baik, Dokter makasih. Isnin, Bro Assalamualaikum Hendy, warahmatullahi dan seluruh wabarakatuh. rekan-rekan yang join di acara kita malam hari ini. Minggu depan nantikan dengan sharing yang lebih seru lagi dari rekan-rekan kita yang lainnya, tidak hanya yang berprofesi sebagai dokter, tapi ada juga yang sebagai entrepreneur, ada juga yang sebagai atlet. Mereka akan berbagi kisah-kisahnya di lapak kita ini, di IG kita ini. So, nantikan, don't miss it. Bye. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, pamit. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.